Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala Al-Imam An-Nawawi fi kitabil Arba'in An-Nawawi bisanati muttasil wa bil qal an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw amra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imamul Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi wa Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi fi sahihima alladzina huma as-sahhul kutubil musannafati. Ya. Hadis yang pertama, Imam Nawawi kemudian mengawali dalam hadis arba'in ini diawali dengan hadis a'malu bin niyat. Kemarin sudah dijelaskan bahwa Imam Nawawi dalam metodologi dalam mengumpulkan hadis-hadis yang 42 itu adalah hadis-hadis yang biasanya memiliki sifat-sifat atau karakteristik tertentu. Ya, sebagaimana hadis ini ya disampaikan misalnya dalam beberapa kitab disebutkan bahwa inna hadzal hadis minal ahadisil hammah allati 'alaiha madarul Islam. Ya. Disebutkan bahwa ini hadis yang sangat penting sekali ya. Penting sekali yang kemudian dikatakan madar ya. Pusatnya Islam itu ada dalam hadis ini. Jadi memang inilah yang kemudian menjadi beberapa hal yang disyaratkan oleh Imam Nawawi dalam memasukkan hadis-hadis di Arba'in An-Nawawi. Ya. Nah, hadis ini menarik. Ya. Kenapa? Yang pertama, ya hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Secara secara ilmu hadis dikatakan bahwa ini adalah muttafaqun alaih. Biasanya nama lain dari riwayat dari Bukhari dan Muslim kan sebutnya muttafaqun alaih. Ada perbedaan, ya. Kalau disebutkannya muttafaqun alaih, biasanya Bukhari dan Muslim mengambil dari satu riwayat yang sama, yaitu dari satu sahabat. Jadi kalau ada riwayat yang dari satu sahabat diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim secara bersamaan, biasanya disebutnya muttafaqun alaih. Ya. Kalau kemudian Bukhari dan Muslim meriwayatkan dengan matan yang serupa, tetapi melalui jalur sahabat yang berbeda, maka disebutnya ya sebagaimana ini, ya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tidak disebutkan sebagai muttafaqun alaih. Ya, gitu. Jadi perbedaan antara muttafaqun alaih dan disebutkan antara Bukhari dan Muslim, ya kalau dalam kondisi tertentu itu biasanya kalau dibedakan ya muttafaqun alaih untuk riwayat-riwayat yang ya di mana Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari seorang sahabat yang sama. Ya. Sedangkan kalau dipisah dikatakan bahwa ini riwayat Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya secara globalnya ini adalah Bukhari meriwayatkan kepada seorang sahabat yang berbeda, Muslim meriwayatkan dari seorang sahabat yang berbeda dengan sanad yang dengan matan yang sama, yaitu dengan isi hadis yang serupa. Itu biasanya disebutnya riwayat Bukhari dan Muslim. Gitu. Itu faedah yang bisa kita ambil dalam hal ini. Ya. Faedah yang kedua, ya, bahwa hadis ini kalau kita lihat dari sisi sanad, maka kita bisa simpulkan kalau kita membagi hadis ya, sampainya kepada kita, maka kan hadis itu dibagi menjadi dua ya, kategori besar. Kalau kemudian kita berbicara pembagian hadis berdasarkan sampainya kepada diri kita. Ada yang disebut sebagai hadis al-mutawatir dan yang kedua adalah ada yang disebut dengan hadis ahad. Dari sisi riwayat, hadis nomor 1 ini adalah hadis ahad, gitu ya. Ini hadis ahad. Kemudian nanti dibagi lagi hadis ahad itu, ya. Kemudian secara jumhur ulama membagi hadis ahad itu menjadi
3 kategori. Yang pertama sebagai hadis gharib, ya. Yang kedua hadis aziz, yang ketiga hadis masyhur. Ya. Ini. Jadi hadis ahad secara jumhur ulama muhaddisin itu membagi 3. Ya, ada aziz, gharib, yaitu cuma 1 jalur, ya. Kemudian aziz yaitu 2 jalur, dan masyhur yaitu lebih dari 2 jalur dan tidak memenuhi syarat mutawatir. Ya. Itu masyhur. Jadi lebih dari 2 jalurnya, jalur sanadnya lebih dari 2 dan tidak memenuhi syarat mutawatir. Karena nanti ikhtilaf berkaitan dengan syarat mutawatir, apakah mutawatir itu berapa rawinya, ya, dari kalangan sahabat itu harus berapa orang, ya, itu ikhtilaf di kalangan para sahabat. Tapi yang kemudian diambil oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu kan kemudian 5 orang, ya, 5 orang. Nah, sedangkan ulama yang lain ada yang membahas, ada yang kemudian 10 seperti Imam Nawawi, ya, atau kemudian ada yang membahas sampai 70 orang sahabat, ya, dan yang lainnya. Tapi intinya bahwa syarat mutawatir itu adalah adanya mustahil bahwa para rawi itu untuk bersepakat atas kedustaan. Itu syarat asli dari mutawatir atau syarat yang kemudian tidak ada perdebatan. Nah, untuk kemudian merinci apa sih yang membuat rawi itu tidak sepakat untuk berdusta, maka para ulama baru kemudian mentafsil, ya, merinci. Ya, kalau Syekh Taqiyuddin An-Nabhani merinci kemudian dengan syaratnya 5 orang sahabat minimal. Ya, 5 orang sahabat yang sekelas Ali. Kan gitu ya, sekelas Ali. Jadi kenapa sekelas Ali? Karena Ali nggak mungkin berbohong gitu ya. 5 orang Ali gitu nggak mungkin berbohong. Nah, dijelaskan nanti syarat-syarat mutawatir, ya. Itu nanti bisa silahkan ikutin kajian-kajian dalam hadis dalam ilmu hadis, ya, masalah hadis. Silahkan diikuti di manapun berada. Nah, hadis ini, ya, masuk dalam kategori dia ahad. Ahadnya adalah ahad yang gharib. Ya, ahad gharib. Kenapa disebutnya ahad gharib? Karena dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini, ya, mau dicek di kitab apapun, itu yang sahih, yang makbul, yang diterima riwayatnya adalah cuman dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi seluruh riwayat yang berbicara tentang innama a'malu binniyat, ya, mau di kitab hadis apapun, yang memiliki status makbul, diterima riwayatnya, yaitu dalam derajat sahih ataupun hasan, itu hanya dari sahabat Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab. Sedangkan ada beberapa riwayat yang mengatakan dari Abu Hurairah, tapi riwayatnya dhaif, ya, dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa diambil dalam sisi ini. Nah, dari sisi Umar bin Khattab, ya, riwayat-riwayat kemudian hadis innama a'malu binniyat ini, ya, dari Umar itu, setelah Umar yang mendengar hadis ini itu adalah seorang sahabat Alqamah bin Waqqas, ya, putra, ya, Alqamah bin Waqqas. Ya. Dari Alqamah bin Waqqas, ya, jadi dari Umar yang mendengar hadis ini itu cuma 1 orang, yaitu Alqamah bin Waqqas. Dari Alqamah bin Waqqas yang mendengar hadis ini itu cuma 1 orang, yaitu Muhammad bin Ibrahim. Ya. Dari Muhammad bin Ibrahim yang mendengar dari beliau itu juga cuma 1 orang, yaitu Yahya bin Sa'id. Jadi Umar, Alqamah, ya, kemudian Muhammad bin Ibrahim, kemudian Yahya bin Sa'id, ini semuanya cuma 1 orang per tabaqat atau per generasi. Ya, per generasi. Jadi satu. Ya, tapi kok banyak riwayatnya, bahkan bisa kita katakan hari ini hadis ini masyhur secara lugawi, ya, secara bahasa, tapi bukan secara istilah. Hadis ini masyhur secara lugawi, ya, atau secara adat kebiasaan masyarakat karena sering diulang-ulang saja hadis ini. Tapi secara istilah ahli hadis ini termasuk hadis gharib karena dari Umar, Alqamah, Muhammad bin Ibrahim, kemudian ke Yahya bin Sa'id itu cuma satu. Ya, jadi 1 orang.
baru setelah itu dari Yahya bin Sa'id ya meriwayatkan hadis ini kepada murid-muridnya itu hampir sekitar 200 orang. Ya, 200 orang. Jadi Yahya bin Sa'id ke bawah itu sampai 200 orang. Jadi di sini baru nanti sanadnya beranak pinak di sini ya. Beranak pinak. Nah, dalam bahasan ini yang disebut hadis gharib itu adalah yang sanadnya satu dari akhir ya. Kalau kita bicara awal sanad, mana awal sanad adalah guru dari musonif atau guru dari yang meriwayatkan hadis. Akhir sanad adalah yang terakhir disandarkan, yaitu kalau di sini Umar bin Khattab itu adalah akhir sanad. Nah, para ulama ahli hadis ketika membagi hadis gharib itu mendefinisikan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh satu orang rawi itu dihitung dari akhir sanad ya, dari sahabat. Sahabatnya siapa? Cuman Umar. Berarti disebutnya gharib meskipun ke bawahnya sampai 1000 misalnya, 1000 orang yang meriwayatkan, tetap dianggapnya gharib, nggak bisa dikatakan mutawatir, tidak. Ya. Gitu. Jadi kalau satu maka sudah ini gharib secara aklamasi ya, sudah sepakat para ulama ahli hadis ini hadis gharib, meskipun nanti setelah Yahya bin Sa'id itu sampai ada 200 orang yang meriwayatkan hadis ini. Ya, salah satunya adalah Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah adalah salah orang guru dari Imam Asy-Syafi'i ketika di Mekah. Jadi ini seperti ini ya sanadnya. Sahabat hadis ini nama malupinnya dari Umar bin Khattab, Alqamah bin Waqqas, Muhammad bin Ibrahim, Yahya bin Sa'id seorang-seorang, Bahru kemudian setelah Yahya banyak ada Sufyan bin Uyainah, ada Zuhri dan yang lainnya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi banyak sekali riwayat ini dari sisi setelah masa tabi'in. Ya. Ya. Sebelum itu masih seorang ya. Gharib hadisnya. Ini dari sisi ilmu hadis. Jadi saya memperkenalkan sedikit karena mungkin bagi yang sudah pernah belajar mustolah, kalau nggak diulang, kalau nggak kemudian diterapkan, ditatbik dalam belajar hadis, itu nanti nggak ngerti biasanya. Ya, maka kita coba tatbik secara ringkas dari hadis arba'in. Ya. Nanti kalau misalnya ada yang belum pernah belajar sama sekali, nanti tolong sampaikan ya, sehingga penjelasannya bisa saya agak downkan, ya, nggak saya terlalu rumitkan. Gitu. Kemudian selanjutnya, ya, hadis ini berarti secara faidah adalah gharib. Cuman gharib dari sisi ulama ahli hadis, ada yang mengatakan hadis gharib itu dhaif, ada yang mengatakan gharib itu ya tergantung sanadnya. Kalau sanadnya adalah dari orang-orang sikoh yang muttasil, maka sahih. Nah, kalau kita lihat, maka jumhur ulama sebenarnya bersepakat bahwa jumhur ulama itu mengatakan bahwa hadis gharib tidak menentukan sesuatu hadis itu dhaif atau tidak. Ya. Meskipun ada beberapa ulama mutaqaddimin ya di zamannya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu kemudian yang menganggap bahwa hadis gharib itu identiknya adalah dhaif. Ya. Sebagaimana kalau misalnya kita temukan dalam Sunan At-Tirmizi, misalnya Imam Tirmizi mengatakan hadza hadisun gharibun. Ya. Kalau ada pernyataan Imam Tirmizi dalam sunannya yang menyatakan semacam itu, hadza hadisun gharibun, maka golibnya ya, itu kita bisa katakan secara jumlatan bahwa hadis tersebut bermasalah. Ya. Ada ilal di situ, ada ilat, ada satu kecacatan. Ya. Gitu. Nah, jadi kalau dikatakan semacam itu oleh Imam Tirmizi, ini contoh bahwa dulu para ulama itu kalau hanya diriwayatkan cuma satu riwayat, satu jalur, itu memang ada yang menolak. Ya, menyatakan bahwa karena kalau satu riwayat itu nggak bisa dikomparasi ini benar nggak riwayatnya. Gitu. Ya, cuman menurut Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah, kemudian nanti juga dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam An-Nuqat dan An-Nuzhatun Nazar, ya, Syarah Nuqbatul Fikr, itu menguatkan bahwa gharib tidak identifikasi berkaitan dengan sahih atau dhaifnya riwayat. Tetapi yang menentukan sahih tidaknya satu riwayat itu adalah rawi dan sanadnya, muttasil atau munqati, gitu ya. Nah, seperti itu.
Selanjutnya, ya, ketika kita berbicara bahwa hadis ini memang masya Allah ya, apa namanya, para ulama sampai menyatakan bahwa madarul Islam, ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ya, ini sebagai pusatnya Islam. Sampai kemudian juga ada yang mengatakan bahwa aslu fi fiddin wa alaihi taduru ghalibu ahkamuhum. Ya. Dan berkata Al-Imam Abu Dawud, inna hadzal hadis innama a'malu binniyat nisful Islam. Bahkan Imam Abu Dawud kemudian menyatakan bahwa hadis innama a'malu binniyat ini adalah setengah dari Islam. Li'anna din, karena sesungguhnya agama itu imma dzahir, ya, wa huwal amal. Kadang agama itu sifatnya dzahir, dan ini yang biasanya berkaitan dengan amal, ya. Au batin wa huwan niyah, atau kemudian sifatnya batin, yang ini kemudian juga disebut dengan niat. Jadi kata Imam Abu Dawud bahwa kenapa ini disebut sebagai setengah dari agama? Karena amal ini, agama itu terdiri dari dua hal, yang zahir sama yang batin, gitu kan? Yang nampak dan yang tidak nampak. Yang nampak itu amal, yang tidak nampak itu kemudian niat. Dan dikatakan oleh imam yang lain, oleh Imam Ahmad wa Syafi'i, yadkhulu fi hadis innama amalu binniyat sulusul ilm. Ya, berkata Imam Ahmad dan Imam Syafi'i bahwa hadis ini adalah sepertiga ilmu. Ya, jadi dikatakan sepertiga ilmu. Wa sababu dzalika anna kasbul abdi yakunu bi qalbihi wa lisanihi wa jawarihi. Ya. Sebabnya karena seorang hamba itu melakukan perbuatan atau melakukan masalah agama itu ada yang sifatnya qalbu, lisan, dan anggota badannya. Ya. Sedangkan niat itu sifat tempatnya di qalbu, di hati. Sehingga ada hati, ada lisan, ada perbuatan badan. Maka dikatakan sepertiga ilmu karena niat adalah dalam hati. Gitu. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain, ya, Imam Syafi'i bahkan mengatakan bahwa hadis ini, ya, hadis innama amalu binniyat itu mencakup 70 bab fikih. Ya. Jadi dikatakan dalam, misalnya di kitab Al-Idah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karangan Al-Lahji, ya, yang itu adalah meringkas dari kitab Ashbah wa Nadhair, itu dikatakan bahwa hadis ini innama amal binniyat itu mencakup 70 bab fikih, gitu. Sampai kemudian akhirnya Al-Imam As-Suyuti, ya, itu meneliti benar nggak yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, benar nggak sampai 70 bab, ya. Ternyata penelitiannya Imam As-Suyuti itu menghasilkan kesimpulan bahwa 70 bab itu sebenarnya hanyalah apa ya, mubalaghah saja, ya, sifatnya untuk hiperbola saja. Karena ketika setelah diteliti oleh Imam Suyuti, masalah niat ini masuk kepada sekitar 50-an bab fikih. Jadi tetap banyak ya. Meskipun nggak sampai 70, tetap masuknya banyak, 50 bab fikih, sekitar 50-an. Saya lupa 52 atau berapa. Jadi ada sekitar 50-an bab fikih yang terkandung berkaitan dengan hadis ini. Ya. Jadi Masya Allah hadis ini memang sangat luar biasa. Ya. Sangat luar biasa. Gitu. Ya. Selanjutnya, kita masuk kepada hadis ini mengawali dengan an amir, ya, an amiril mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu taala. Ya, kita bahas dulu dari tarjamatus singkat berkaitan dengan imam oleh sahabat Umar bin Khattab. Yang pertama di sini dikatakan an amiril mu'minin, ya. Amirul mu'minin. Dikatakan bahwa gelar Amirul Mukminin ini memang diawali di masanya Umar bin Khattab, ya, diawali oleh Umar bin Khattab. Dalam kitab yang di Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, ya, antum bisa lihat misalnya disebutkan bahwa huwa awalu min
man sumiya amiril mu'minin alal umumi. Ya. Samahu bidzalika ba'du sahabah. Jadi penyebutan Amirul Mukminin ini adalah sebutan ya yang secara umum digunakan di zaman beliau, dan beberapa sahabat yang sebenarnya menamakan Umar bin Khattab dengan sebutan ini. Ya. Hal ini bisa dibuktikan, ya misalnya pernah disebutkan dalam kitab Dalilul Falihin, ya Syarah Riyadus Shalihin yang ditulis oleh Ibnu Alan Asy-Syafi'i. Dia menyatakan di juz pertama, ya, dia mengatakan bahwa fahuwa alam, amma awwalu man laqaba bihi mutlaqan fa Abdullah bin Jahsy, ya, fi Sariyah. Jadi laqab ini secara mutlak, ya, yang diberikan ini adalah kepada Abdullah bin Jahsy. Ya. Itu. Jadi yang pertama memberikan laqab Amirul Mukminin ini Abdullah bin Jahsy ketika di Sariyah, ya. Sariyah ini pasukan kecil ketika Rasulullah SAW berperang kepada pasukan kecil yang kemudian biasanya untuk melakukan ekspedisi tertentu, ya. Gitu. Jadi sebutan Amirul Mukminin ini namanya kalau dalam bahasa ilmu hadis namanya laqab, ya, laqab Amirul Mukminin. Nanti ada laqab, ada kunyah, ya, kunyah. Ada laqab, ada kunyah. Nanti dibedakan, perlu dibedakan. Kalau Amirul Mukminin ini laqab, ya, laqab. Kalau kunyah itu adalah nanti selanjutnya, yaitu Abi Hafsin itu kunyah. Ya, tersebutnya Abi Hafsin itu kunyah. Nah, di kitab Al-Jawahirul Uliyah dikatakan wakil innahu qalin nasi fi ba'di khutbati ayyuhan nas antum al-mu'minun wa anna amirukum. Ya. Jadi Umar bin Khattab menyatakan bahwa wahai manusia, bahwa sesungguhnya kalian semua, yaitu para sahabat yang mendengarkan khutbahnya Umar adalah orang-orang beriman, dan aku adalah amir kalian. Makanya hal itulah karena dikatakan bahwa beliau amir dari orang-orang beriman, maka disebutnya dengan Amirul Mukminin. Wa kana qabla dzalik yuqalu lahu, tapi sebelum masanya Umar bin Khattab itu orang-orang menyebut untuk pemimpin itu adalah ya khalifati Rasulillah. Wahai khalifahnya Rasul, ya. Jadi sebelumnya, inilah kemudian juga laqab dari Sayyidina Abu Bakar, ya, Sayyidina Abu Bakar. Bahwa Sayyidina Abu Bakar laqabnya adalah Khalifatur Rasul, ya, Khalifatur Rasul. Maka sebutnya sebagai Khalifatur Rasul. Ya, ini yang di zamannya Abi Hafsin, ya. Abu Bakar, Affan. Ya, jadi khalifahnya Rasul adalah Abu Bakar. Ya, khalifah itu kan maknanya kan pengganti, ya. Insya Allah antum udah udah paham semua lah berkaitan dengan makna dari khalifah secara lugatan ataupun istilahan, ya. Baik, gitu ya. Jadi itu berkaitan dengan laqabnya Umar bin Khattab, yaitu Amirul Mukminin. Kemudian sedangkan kunyahnya walladzi kunnah, ya, kunnahu bi Abi Hafsin, kunyahnya dengan Abi Hafsin, bahwa Nabi SAW lima ra'a fihi min syaddati, ya. Ini diberikan oleh Nabi SAW, ya, kunyahnya Umar bin Khattab ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Falihin, ya. Abi Hafsin itu maknanya adalah wal asad. Kunnahu bi sallallahu alaihi wasallam kama fi Fathil Mubin. Ya. Diberikan oleh Rasulullah SAW ketika Fathul Mekah. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab itu kemudian mendapatkan laqab Abi Hafsin itu bukan karena anaknya itu Hafsah, ya. Bukan itu. Tapi lebih kepada karena keberanian beliau, ya. Maka di sini katakan wa kunya bihi li kamalil syaja'atihi wa mazidus salabat, ya. Silabat.
Ya, berkaitan dengan bahwa kesempurnaan keberanian, ya, keberanian beliau, sehingga akhirnya beliau diberikan oleh Sayyidina Muhammad SAW dengan sebutan bahwa Abi Hafsin itu adalah keberanian. Jadi orang kan dalam ilmu balaghah itu sering disebutkan dengan tasbih, ya, diserupakan untuk kemudian ada pujian di sana, ya, tasbih. Jadi Abi Hafsin ini untuk menyebut bahwa keberaniannya Umar itu diserupakan sebagaimana si singa, ya. Jadi inilah disebut sebagai kunyah. Perbedaannya adalah kalau lakob itu tidak ada embel-embel abu, ya. Tapi kalau kunyah itu ada embel-embel, ya, ada embel-embel bahwa embel-embelnya biasanya dengan abu, ibnu, ummun, ya, abun, ummun, ibnu, ya, amun. Nah, kalau ada embel-embel semacam itu, maka disebutnya sebagai kunyah. Itu yang membedakan saja. Ya, kayak misalnya Abu Bakar. Abu Bakar itu kunyah, ya, kunyah. Ya, nama aslinya siapa? Nama aslinya Abu Bakar. Ya, harus tahu, jangan sampai nggak tahu. Ya. Jadi kunyahnya Abu Bakar. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Ya. Jadi semacam itu. Ya. Jadi ada lakob, ada kunyah. Ya. Kalau lakob tadi Amirul Mukminin itu lakob untuk Umar bin Khattab, Khalifatul Rasul lakob untuk Abu Bakar. Sedangkan kunyahnya Umar bin Khattab adalah Abu Hafsin. Sedangkan kunyah untuk Abu Bakar itu nama kunyah, ya, namanya Abdullah. Seperti itu. Nah, Umar ini termasuk adalah sahabat dan pimpinan dari Bani Adi, ya. Karena kalau kita lihat secara nasabnya, ya, secara nasab dari Umar bin Khattab itu, ya, Umar bin Khattab itu nasabnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyahi bin Abdullah bin Qurti bin Rozahi bin Adi. Jadi di nasab inilah, ya, bin Adi inilah kemudian nanti sebutnya sebagai qabilahnya Umar, Bani Adi, ya, yang kemudian beliau adalah pimpinan dari Bani Adi, ya. Kemudian beliau bertemu nasab dengan Rasulullah SAW itu adalah di atasnya Adi, yaitu bin Ka'ab, ya, Ka'ab bin Lu'ay, ya, Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy. Karena Ghalib ini ada yang bilang bahwa al-Quraisy, nama Quraisy itu dari nama Ghalib. Ada yang bilang bapaknya itu Fihr. Ya, jadi ada ikhtilaf. Quraisy itu sebenarnya nama untuk Ghalib atau untuk Fihr bapaknya. Tapi yang jelas dari sini makanya anak-anaknya Ghalib, ya, atau mungkin ada yang mengatakan anak-anaknya Fihr itu adalah yang disebut sebagai Bani Quraisy, ya. Bani Quraisy. Ya. Jadi siapa Quraisy? Quraisy adalah anak-anaknya Fihr atau anak-anaknya Ghalib gitu. Makanya meskipun dari sisi nasab agak jauh dengan Rasulullah SAW, ya, tapi tetap dikatakan Umar bin Khattab adalah orang Quraisy, ya. Gitu. Ya. Kemudian Umar bin Khattab ini meriwayatkan dari Rasulullah SAW itu sekitar 537 hadis, ya. Nggak banyak memang. Ya, di sini sekarang ruya li Umar radhiyallahu an Rasulillah SAW khamsami'atin wa sab'atin wa salasuna hadisan. Ya. Jadi Umar bin Khattab ini meriwayatkan dari Rasulullah SAW itu 537 hadis. Mungkin ada yang bertanya bahwa kok bisa sedikit, sedangkan Umar bin Khattab termasuk sahabat senior, karena Umar bin Khattab itu masuk Islam, ya, itu adalah ketika 6 tahun setelah kenabian atau 5 tahun setelah kenabian, ya. Jadi Umar bin Khattab itu masuk Islamnya 6 atau 5 tahun setelah masa kenabian. Jadi kan termasuk sahabat-sahabat generasi awal.
Tapi kenapa? Kalau kita lihat memang, kenapa sahabat-sahabat generasi awal seperti Siti Khadijah, ya, Abu Bakar, Umar, itu sedikit sekali riwayat hadisnya dibandingkan malah sahabat-sahabat yang datang belakangan, ya. Datang belakangan seperti Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah itu bahkan sudah mau Fatul Mekah kan, masuk Islamnya, ya, mendekati Fatul Mekah, baru masuk Islamnya Abu Hurairah. Tapi kenapa Abu Hurairah malah yang lebih banyak riwayatnya? Ini untuk membantah pernyataan orang-orang Syiah bahwa karena kalau kita hitung sebenarnya Abu Hurairah itu kan meriwayatkan sekitar 2.600 atau 2.700-an hadis dari Rasulullah SAW, ya. Sedangkan Umar 537 kan seperti jomblang, seolah jomblang. Karena kalau yang disampaikan oleh beberapa guru kami dinyatakan karena apa? Karena sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar, ya, ini fokusnya tidak hanya belajar. Jadi fokusnya memang Abu Bakar dan Umar ini jadi khalifah, ya, kemudian memimpin pasukan dan segala macamnya. Beda dengan Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah itu hanya bertemu dengan Rasul, itu kan waktunya cuma sekitar 3 tahun sebenarnya Abu Hurairah. Tapi dalam 3 tahun itu yang dilakukan oleh Abu Hurairah hanyalah belajar, fokus belajar. Makanya para ulama menyebutkan bahwa sebenarnya yang paling banyak perbendaharanya bahkan yang diakui oleh sahabat Abu Hurairah sendiri adalah Abdullah bin Amr bin As sebenarnya yang paling banyak riwayatnya menurut Abu Hurairah. Bahkan Abu Hurairah mengatakan bahwa dia banyak sekali riwayatnya. Cuman Abdullah bin Amr bin As akhirnya sibuk membantu bapaknya menjadi wali di Mesir, ya, gubernur di Mesir, sehingga kesibukannya atau perbendaharaannya terkait dengan hadis yang sebelumnya lebih banyak daripada Abu Hurairah, akhirnya malah dilewati oleh Abu Hurairah yang kemudian fokus dalam belajar. Makanya memang wajar kalau kemudian kita yang kemudian fokus kepada kajian-kajian politik, memang secara sakofah terkadang itu sudah menjadi hal yang lumrah, agak tertinggal dari yang lain karena memang fokusnya kan pecah, tidak hanya belajar tapi juga ada kajian politik, harus baca berita dan segala macamnya, ya, belum dakwah, belum kemudian kita harus ma'isyah, ya, cari pemasukan segala macamnya, sehingga dari sinilah kemudian akhirnya memang kadang kita bisa terselip oleh orang-orang yang hari ini yaitu mungkin belum banyak tanggungan sehingga dia bisa fokus belajar. Nah, ini bisa memang melejit sakofahnya. Dan ini yang terjadi oleh Abu Hurairah. Ya, meskipun dia masuk Islamnya agak terlambat, ya, dia hanya bertemu dengan Rasulullah SAW sekitar 2-3 tahunan. Tapi kemudian riwayat hadisnya banyak karena memang tiap hari nongkrongnya di depan rumahnya Rasulullah SAW kan gitu. Karena Abu Hurairah termasuk ahli suffah kan itu, ya, yang kemudian tidur di pelataran Masjid Nabawi, dan antara pelataran Masjid Nabawi ke rumahnya Rasul itu kan cuma ya beberapa meter saja gitu, ya. Ya, hanya beberapa meter saja. Jadi Abu Hurairah tuh tiap hari ketemu gitu. Dan ada yang menghitung kalau 2-3 tahun dengan jumlah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah itu cuma sehari Abu Hurairah cuma dapat sekitar 5-7 hadisan saja. Ya, cuma mendengar hadis dari Rasul itu sekitar 5-7 hadis. Ya. 5-7 hadis. Sehingga nggak terlalu banyak sebenarnya. Dalam sehari cuma 5-7 hadis. Sehari loh, ya, bukan satu kali pertemuan sehari. Ya. Maka itu nggak terlalu banyak gitu. Ya. Maka hal yang wajar gitu. Sedangkan Umar bin Khattab dan yang lainnya itu nggak sibuk dalam periwayatan hadis, tidak sibuk mencatat hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Sehingga apa yang diriwayatkan oleh para sahabat kibar, ya, itu memang tidak banyak, gitu, tidak banyak dibandingkan sahabat-sahabat yang junior seperti Abdullah bin Umar, gitu, ya. Ya. Kemudian Abdullah bin Abbas, itu banyak, beberapa riwayatnya banyak sekali dibandingkan sahabat-sahabat yang lebih senior malah. Ya, gitu. Ya. Baik, itu berkaitan dengan tarjamah singkat Umar bin Khattab. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Kalau ada yang dibingungkan berkaitan dengan biografi Umar bin Khattab. Nah, enggak, mungkin bisa dibuka dulu saat jadi biar istirahat jelang sebentar 10 menit atau 5 menitan. Baik, jazakallah Ustaz. Jazakumullah khairan.
Eh, Kami persilakan kepada teman-teman para ustadz-ustazah yang ingin bertanya, khusus kepada para ustadz silakan di-unmute saja jika ada yang ingin ditanyakan terkait tadi masih dalam pembahasan apa periwayatannya ya dari hadis ini, hadis tentang niat ini. Kemudian jika dari Nisa ada yang ingin ditanyakan silakan ditulis di kolom chat. Ya, silakan ditulis di kolom chat atau diketik di kolom chat apa yang ingin ditanyakan terkait dengan hadis ini. Fadar, jika ada yang ingin bertanya, silakan untuk ikhwannya di unmute. Ya. Kalau saya ada sedikit, Ustaz. Ya, mangga Ustaz. Terkait dengan lukop dari Amirul Mukminin. Kalau dari penjelasan kitab ini, Amirul Mukminin itu muncul itu ketika khutbah, Ustaz ya. Ya. Khutbah. Kalau dalam kitab Al-Jihad Daulah, Minal Hukm wal Idarah, di situ dia sampaikan bahwa lukop Amir Mukminin itu ketika Umar bin Abdul Aziz bertanya terkait dengan surat yang ditulis Umar. Akhirnya kemudian berkatalah Asyifa neneknya siapa ya? Adanya Umar, neneknya Abu Bakar yang ditanyakan oleh ya, Abu Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada Abu Bakar itu menceritakan kisahnya neneknya yang bernama Asyifa. Asyifa itu kemudian menceritakan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mengundang ya, di dalam itu mengundang dua orang pemuda datang dari Irak. Kemudian menyampaikan ketika tiba di Madinah mengucapkan salam kepada siapa? Apa? Amr bin As siapa yang Abdullah bin Amr bin As kalau tidak salah siapa yang disampaikan salam itu kemudian meminta izin untuk bertemu dengan Amirul Mukminin. Nah, kemudian bertanya kenapa engkau manggil Amirul Mukminin. Nah, dua orang sahabat mengatakan karena beliau adalah Amir dan kita adalah Mukmin. Nah, gimana Ustaz? Itu penjelasan terkait dengan Amirul Mukminin ini sebenarnya. Ya. Memang ini ada ikhtilaf berkaitan dengan riwayat siapa ya, yang pertama kali ya. Kalau di jalur kalian kan malah itu yang menyebut pertama kali kan Abdullah bin Jahsy kan. Nah. Itu yang pertama kali, Mak. Cuman kalau dilihat kan di pernyataannya siapa namanya di Al-Imam Jurdani itu kan kemudian mengatakan bahwa sama bidzalika ba'zu sahabah, bahwa memang ada sebagian sahabat yang kemudian menyebut Umar atas hal ini. Jadi memang penyebutan ini sudah sangat masyhur ya. Cuman ikhtilaf siapa atau yang kondisi seperti apa yang pertama kali untuk menyebutkan atau kondisi kapan pertama kali Umar bin Khattab itu disebut sebagai khalifah Amirul Mukminin. Karena yang kemudian tadi disebutkan Al-Imam Jurdani innahu qalin nas ya yang di dalam khutbah itu disebutkan dengan sigot tamrid wakil ya wakil. Kalau sebut wakil ini sebenarnya adalah pendapat yang tidak dirojihkan aslinya ya. Jadi pendapat bahwa Umar bin Khattab pertama kali dinamai Amirul Mukminin di khutbah itu sebenarnya adalah salah satu pendapat saja, salah satu bentuk pendapat, bukan pendapat yang kemudian dipilih. Kenapa? Karena Imam Al-Jurdani membawakannya dengan sigot tamrid, ya, wakil. Wakil itu kan katanya, sehingga penisbatannya tidak pasti. Siapa itu nggak pasti. Karena nggak pasti, maka biasanya ini hanya untuk menunjukkan adanya khilaf, perbedaan berkaitan dengan kondisi pertama kali penamaan Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin. Itu sih. Allahu a'lam. Jadi seperti itu.
Silakan jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan disebut nama Ustaz. Tafadhal. Nama Muammar Iskandar. Oh iya iya. Ahlan, Ustaz. Eh, saya mau berkaitan dengan hadis ini, Ustaz, dengan mutawatir dan ahad ini. Hmm. Eh, ada juga saya pernah dengar ada orang yang tidak menerima tentang pembagian hadis ini dari segi apakah dia mutawatir atau ahad. Ya. Mereka hanya berpendapat bahwa pada dasarnya hadis itu hanya dua, katanya sahih saja atau dhaif. Seperti kalau seandainya itu ada mutawatir, mungkin Imam Bukhari dan Imam Muslim mungkin akan membagi seperti itu. Seperti itu, Ustaz. Jadi maksud saya, bagaimana pandangan Ustaz tentang ini? Kenapa hadis mutawatir ini tidak pernah, mungkin setahu saya ini Ustaz, mungkin tidak pernah dikeluarkan oleh Bukhari, tidak mengelompokkan atau seperti apa gitu. Mungkin Imam Bukhari hanya mengelompokkan atas dua, sahihkah atau tidak sahih itu, Ustaz. Seperti itu, Ustaz. Ya, makasih. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Eh, berkaitan dengan mutawatir ahad, ini memang adalah pembagian para ulama hadis mutaakhirin, ya, bukan mutaqaddimin, karena memang para ulama ahli hadis mutaqaddimin memang belum mengenal, ya, jangankan mutawatir dan ahad gitu ya, hasan saja itu termasuk yang generasi awal sahabat itu tidak dikenal pembagian hasan. Bahkan beberapa sahabat para ulama ahli hadis itu malah membaginya tadi, ya, antara ini sahih atau dhaif. Itu generasi awal sekali, ya, generasi awal sekali, ya. Sebelumnya bahkan nggak ada pembagian sahih dhaif, nggak ada, ya. Apalagi zamannya Ali bin Abi Thalib, sebelum Ali, ya, zaman Utsman, ya, itu pembagian cuman ya hadis aja. Untuk pernah dengar dari hadis Rasulullah SAW, ya seperti itu aja, nggak ada pembagian sahih dan dhaif. Cuman semakin ke sini, ya, muncul kan fitnah itu muncul. Makanya muncul kemudian nanti ilmu sanad, atau kemudian kita kenal hari ini dengan ilmu diroyatul hadis, ya. Ilmu diroyah. Ilmu diroyah itu adalah ilmu yang membagi, dan ini termasuk perkara baru, itu membagi antara ada riwayat atau khobar yang sahih, ya, khobar yang makbul, dengan ada khobar atau riwayat yang mardud atau dhaif, ya, yang tertolak gitu. Itu pembagian pertama, diterima atau ditolak riwayat ini dengan dilihat, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Nusirin dalam Muqaddimah Sahih Muslim, ya, bahwa awalnya kami tidak menanyakan tentang sanad itu, enggak nanya. Pokoknya dari Rasul dah sami'na wa ata'na aja. Tapi ketika muncul masa fitnah, yaitu ketika muncul mulai gerakan-gerakan politik, masa politik pertama kali, ya, yang kemudian terpecah antara ada Sunni, Syiah, ya, kemudian Khawarij, Murji'ah. Ini kan 4 mazhab politik sebenarnya. Sunni, Syiah, Khawarij, dan Murji'ah. Ini kan 4 mazhab politik. Jadi kalau kita bicara mazhab pertama, itu adalah mazhab politik, mazhab siasi. Dari sana itu baru muncul. Kemudian orang bertanya, ini sanad gimana? Kamu dengar dari mana? Oh, ini orang Khawarij. Oh, nggak diterima. Ini Syiah. Ntar dulu dilihat. Gitu. Ini Sunni. Oh ya, langsung terima aja. Kalau Sunni. Awalnya gitu malah. Sangat sederhana. Seseorang menerima, menolak hadis itu sederhananya gitu. Awal-awal, generasi awal sahabat, kurun pertama Hijriyah itu seperti itu. Jadi nanyanya bukan ini sikoh, yang kayak sekarang ya, sikoh, atau kemudian soduk, atau labak sabih dan semisalnya. Bukan. Tapi hanya nanyanya ini mana? Ya, afiliasi politiknya kemana? Khawarij kah? Murji'ah kah? Ya, Syiah kah? Atau Sunni? Kalau Sunni, kami langsung menerima. Itu kata Ibnu Sirin di Muqaddimah Sahih Muslim.
Sehingga kita bisa lihat yang namanya ilmu, ya, pertama kali itu pasti sangat sederhana sekali, definisinya sederhana, pembagiannya sederhana. Makin ke sini itu makin rumit. Kenapa makin rumit? Ya, karena untuk mendetailing, ya, untuk kemudian mentahlil, ya. Jadi untuk lebih merinci karena muncul problem-problem baru, gitu. Problem-problem baru yang kemudian itu tidak bisa diselesaikan dengan kaidah-kaidah yang sifatnya sangat sederhana. Maka dibuatlah rumusan-rumusan baru yang rumusan-rumusan ini bisa menyelesaikan masalah-masalah yang muncul selanjutnya. Makanya nanti berkembang setelah hadis itu cuma dibagi sahih dan dhaif, nanti muncul ada istilah yang ketiga yaitu hasan. Ya, yang kemudian hal itu dipopulerkan oleh Imam At-Tirmizi, hasan. Dan hasan yang difahami oleh Imam Tirmizi itu berbeda dengan hasan yang kita pahami hari ini, yang statusnya adalah dia di bawah sahih. Ya, itu berbeda. Zamannya Imam Tirmizi beda lagi definisi hasannya. Cuman itu mulai dibagi tuh, ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Nanti muncul lagi, ya dhaif nanti dibagi lagi, ada yang dhaif, ada yang maudhu, ada yang mungkar, ada matruk, segala macamnya. Ya, dirinci lagi. Nah, dari perincian-perincian itu nanti muncul definisi baru, ya, berkaitan dengan hadis yang kemudian didasarkan kepada sisi jalan sampainya hadis kepada seorang periwayat, yang itu kemudian dibagi menjadi dua tadi, ada ahad, ada mutawatir. Nah, beberapa kawan-kawan salafi, ya, yang kemudian juga ada yang menyatakan wahabi, itu kemudian tidak menerima pembagian ini karena memang beberapa ulama ahli hadis seperti Imam Ibnu Shalah dalam Muqaddimah Ibnu Shalah, ya, kemudian Imam Nawawi dalam Takrib wa Taisirnya, ya, ringkasan dari Muqaddimah Ibnu Shalah, itu memang tidak memunculkan, ya, pembagian ini, pembagian ahad mutawatir, tidak gitu. Nah, beberapa mengklaim bahwa pembagian ahad mutawatir ini adalah pembagian dari Mu'tazilah. Nah, seperti ini. Jadi pembagian ini muncul karena katanya ini ilmu warisannya Mu'tazilah. Bahkan bukan hanya ahad mutawatir, sebenarnya pembagian qat'i zanni itu memang adalah pembahasan dari Mu'tazilah. Ketika memang mereka berhadapan dengan para filosof yang menanyakan berkaitan dengan apa namanya ini benar nggak? Kebenarannya seperti apa? Nah, gitu. Jadi kebenarannya itu apa namanya bertingkat, ya, kebenarannya bertingkat. Ada yang sifatnya apa namanya kebenaran mutlak, ada kebenaran yang sifatnya masih debatable, ya, ada yang kemudian 50-50. Nah, itu kemudian kan pembagian dalam ilmu kalam sebenarnya, ilmu kalam. Makanya kalau apa namanya kawan-kawan salafi kan kemudian tidak menerima sama sekali ilmu kalam, makanya memang mereka nggak suka kemudian dimasukkan pembahasan ilmu kalam dalam ilmu hadis, gitu. Yang kemudian dampaknya adalah berkaitan dengan tadi pembagian hadis itu ada ahad dan ada mutawatir, gitu. Jadi pembahasan ini memang ahad mutawatir itu dampak dari pembahasan ilmu kalam yang berkaitan dengan untuk menentukan bahwa riwayat ini sifatnya qat'i atau zonni, ya, gitu. Karena itu memang murni berkaitan dengan ilmu kalam. Ya, saya ada satu kitab sebenarnya yang membahas berkaitan dengan apa namanya di atas, ya, berkaitan dengan masuknya ilmu kalam, ya, dalam beberapa fan ilmu. Salah satunya ilmu hadis, termasuk juga ilmu usul fikih yang banyak kemudian terpengaruh hal itu. Saya ada perasaan tuh ini paling ya, jadi ada kitab judulnya Al-Qat'i wa Dhanni. Jadi ini kitab fokus membahas, ya, sampai apa namanya 600-an halaman, ini fokus bahas saja apa itu qat'i, apa itu dhanni, ya, dampaknya, munculnya, sejarahnya, sampai kemudian dampak pada pembahasan fikih dan yang lainnya, furu', ya, dan pembahasan furu' dan yang lainnya. Jadi memang ilmu itu luas, ya. Jadi memang semakin ke sini ilmu itu semakin rumit karena berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul apa berterusan. Jadi
setiap zaman itu kan akan muncul masalah yang tidak kita temukan pada zaman yang sebelumnya. Nah, para ulama itu biasanya langsung merumuskan, membuat satu kaidah, satu rumusan ilmu yang kemudian untuk bagaimana bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, pembagian mutawatir ahad itu muncul ketika para ulama kaum muslimin itu mulai berbenturan dengan orang-orang filsafat, gitu kan. Para filosof yang kemudian suka mempertanyakan ini kebenarannya sifatnya pasti atau tidak. Nah, makanya kemudian akhirnya khobarnya, ya, hadis itu juga akhirnya dibagi dari sisi tadi derajat untuk sampai qot'i berarti itu adalah mutawatir. Kalau kemudian tidak sampai qot'i atau dzanni, maka ini adalah ranahnya ahad. Meskipun nanti ada perincian di sana sebenarnya. Ada ahad yang dianggap qot'i juga nanti, yaitu yang muttafaqun alaih misalnya. Seperti itu. Jadi sebenarnya panjang itu istilahnya. Nanti mungkin seperti itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan karena khawatir waktunya jadi habis di sana ya. Baik, jadi kita lanjut ya. Pada masuk ke hadisnya. Matan hadis. Kepada matan hadisnya bahwa pertama Umar bin Khattab mengatakan qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa ada tahammul, ya. Ada bagaimana proses perpindahan hadis ini, bahwa Umar bin Khattab itu mendengar secara langsung. Sami'tu, aku mendengar dari Rasulullah SAW. Sami'tu Rasulullah SAW. Dan sami'tu itu dalam ilmu tarjih, qaidut tarjih, ya. Itu termasuk adalah derajat tertinggi. Jadi kalau yang satu sami'tu, yang satu misalnya an, ya, maka diunggulkan yang sami'tu karena mendengar langsung. Ya, makanya di kitab Mudzakkirah fi Ushul Fiqh, ya, Syekh Amin Asy-Syinkiti itu menjelaskan beberapa martabat, ya, beberapa tartib berkaitan dengan kalau ada riwayat saling bertolak belakang, saling berbenturan, saling berbeda, yang ini saling menegasikan, ya, saling menolak satu riwayat dengan riwayat yang lain, maka salah satu cara tarjihnya adalah melihat cara tahammulnya seperti apa. Ya, sami'tu itu adalah tahammul tertinggi, ya, yaitu karena mendengar secara hissi, ya, dengan indera. Beda dengan an. Kalau an itu tahammulnya adalah dari ini nggak jelas, ya. Dari ini bisa misalnya saya mendengar dari guru saya, misalnya Ustadz Yuwana, mendengar secara langsung, ya, itu maka saya bisa katakan sami'tu. Tapi kalau an, ya, bisa saja saya waktu itu tidak datang di majelis, tapi saya tanya ke teman. Dari teman kemudian menyatakan bahwa oh Ustadz Yuwana kemarin menyampaikan ini. Kemudian saya menyampaikan kepada kawan-kawan sekalian bahwa saya dari Ustadz Yuwana. Ya. Maka dalam ilmu hadis ini saya tidak dikatakan berbohong. Karena darinya meskipun saya sebenarnya nggak langsung lewat Ustadz Yuwana, tapi melalui teman, tapi saya nggak berbohong dengan menyatakan dari Ustadz Yuwana. Karena memang Ustadz Yuwana menyatakan semacam itu. Cuman hal ini menjadi lemah karena saya melalui satu orang lagi, ya. Jadi nggak langsung melalui Ustadz Yuwana. Yang mana dari sisi kemungkinan, ya, ini ada kemungkinan saya salah menangkap atau kawan saya itu salah menangkap dari kata-katanya Ustadz Yuwana. Sehingga ketika disampaikan ke saya itu ada kemungkinan perubahan makna, perubahan lafaz, ya, yang itu bisa merusak, gitu. Yang tidak disadari. Makanya periwayatan dengan an, tahammul dengan an itu lebih rendah, ya, dibandingkan dengan tahammul yang sifatnya hissi, ya, dengan indera, yaitu tadi misalnya Umar bin Khattab mengatakan sami itu, ya. Maka nanti kalau ada yang menyatakan bahwa ada riwayat yang nggak perlu kok dengan niat misalnya, ya, nanti dilihat, dikompar saja riwayatnya, ya, dengan dari sisi tahammulnya misalnya. Kalau sama-sama sahih, dilihat saja dari sisi tahammulnya sahabat. Gitu. Nah, Umar bin Khattab mengatakan sami'tu Rasulullah SAW, ya, yaqul, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, innama a'malu bin niat. Nah, ini yang kemudian juga menarik dan menjadi dilema, ya. Karena lafaz innama, ya, ini ada faedah hasr, ya, ada tul hasr.
Ya, jadi ada faedah untuk membatasi. Ya, hasr. Hasr itu apa? Ya, hasr itu bimaknahul qasr. Ya. Jadi hasr itu adalah isbatul hukm, ya, menetapkan hukum, ya, ba'dahu, setelahnya, wan nafyul ada, ya, dan menafikan yang tidak disebutkan. Jadi gini, hasr itu secara umum bahwa menyebutkan hukum yang akan disebutkan selanjutnya setelah adat hasr, ya, innama tadi. Jadi ketika menyebutkan innama a'malu, ya, maka a'mal itu dibatasi. Hukumnya dibatasi. Dengan apa? Dengan kalimat selanjutnya. Yaitu apa? Innama a'malu bin niat. Jadi amal itu dibatasi hanya dengan niat. Itu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Di hasr itu membatasi hukum, mengisbat hukum, ya, mengisbat hukumnya amal, ya, dengan membatasi kalimat setelahnya dan menolak yang tidak disebutkan. Jadi amal itu secara garis besarnya, amal itu hanya diterima dengan niat, atau amal itu sah dikatakan amal kalau dengan niat, gitu ya. Jadi intinya di situ. Jadi ada faedah hasr itu dengan tadi innama a'malu, itu akhirnya amalnya itu dikunci. Jadi amal itu dikunci bahwa dia tidak dianggap ada amal kalau tidak diiringi dengan niat, semacam itu. Itu adatul hasr, ya, faedahnya. Meskipun kata Ibnu Daqiq al-Id, ya, hasr ini kadang ya sifatnya kadang menghasar secara mutlak. Jadi wah udah pokoknya amal itu nggak akan dianggap kalau nggak ada niat sama sekali. Tapi juga ada kalanya sifatnya hasarnya itu mahsus, ya, khusus. Hasarnya khusus. Ya, ini dikembalikan apa? Maka beliau mengatakan yafhamu dzalika bil qara'in. Maka fahamilah hal itu dengan qarinah. Jadi maksudnya ketika ada lafaz hasar itu karena bisa saja sifatnya mutlak, membatasi secara mutlak, ya, jadi nggak ada batasan yang lain, pengecualian yang lain. Ada yang sifatnya dia maksus, hanya khusus untuk itu saja. Nah, untuk innama amalu binniat ini sifatnya adalah hasar yang khusus. Karena amal itu nanti dikatakan bahwa tidak seluruh amal itu harus dengan niat. Amal-amal yang kemudian sesuai dengan syariat lah yang kemudian diharuskan dengan niat. Gitu. Ya. Jadi kesimpulan sederhananya, karena kalau saya harus sampaikan seluruh pendapat panjang, ya, bisa nggak selesai-selesai. Kurang lebih bahwa secara ringkasnya bahwa hasar dari lafaz hadis ini innama amalu binniat adalah hasar yang sifatnya mahsus, ya, khusus, yang itu dikhususkan kepada amal-amal yang sifatnya amal-amal kebaikan, amal-amal yang sesuai dengan syariat, ya. Makanya kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW dengan apa? Wa innama likulli imri'in ma nawa, ini masih umum. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Nah, ini udah mulai khusus. Ya. Rasulullah menggambarkan secara umum bahwa orang itu kalau mau berbuat sesuatu itu pasti tergantung dia pengen apa, kan itu. Ya tergantung tujuannya. Sehingga ketika dia berbuat, ya, dia akan mendapatkan apa yang dia kehendaki atau dia niatkan di awal. Misal ada orang belajar, ya, tujuannya apa? Kalau tujuannya pengen cerdas, ya, maka itu yang akan dia dapatkan. Dia belajar akan mendapatkan kefahaman. Tapi kalau orang belajar tidak untuk ingin cerdas, wah ini misalnya untuk karena dimarahin orang tuanya misalnya. Jadi niatnya belajar itu hanya untuk menghilangkan kemarahan orang tua. Ya mungkin dia tidak akan mendapatkan kefahaman. Yang didapatkan adalah orang tuanya tidak marah. Berhasil kan? Selesai. Ya. Jadi menurut dia udah selesai itu.
tujuannya sudah tercapai, belajar agar terhindar dari marahnya orang tua. Tapi kalau orang yang mengejar belajar untuk kefahaman, maka dia tidak akan pernah berhenti, dia tidak akan berpindah dari bab satu ke bab yang lain sebelum memang dia paham atas hal tersebut, karena niatnya dari awal adalah pengen paham. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini menarik juga karena dalam riwayat Bukhari, kalimat faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih itu hilang, dimahzuf. Ya. Ini menurut dari guru kami yaitu Syekh Yahya Al-Ghausani, ya, ulama Syam yang sempat lama tinggal di Madinah, ya, kemudian sekarang pindah ke Turki. Itu beliau menyatakan bahwa dalam riwayat Bukhari hadis faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, kalimat itu hilang, dimahzuf oleh Imam Bukhari. Kata beliau ini adalah agar Imam Bukhari itu orang-orang tidak mentakziah beliau, ya, biar tidak mengagungkan beliau bahwa oh ini loh wahai Imam Bukhari aja selamat, ya, dia nulis ini tuh karena memang niatnya bersih. Jadi Imam Bukhari saja, itu kata guru kami Syekh Al-Ghausani, itu seolah-olah ingin menyatakan bahwa saya juga belum tentu bahwa niat saya itu murni karena Allah. Makanya beliau nggak berani menuliskan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Nggak berani. Ya. Itu menurut salah satu pernyataan dari guru kami, Syekh Yahya Al-Ghausani. Gitu. Jadi langsung dia loncatnya kemana? Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au amra'atin yankihuha, situ sampai seterusnya. Jadi kalimatnya itu hilang karena memang thariqah atau metodologi penulisannya Sahih Bukhari itu memang tidak menyampaikan hadis itu secara utuh, tidak. Jadi kalau kita bicara metodologi penulisan kitab-kitab hadis, ya, kutubul hadis, itu beragam. Ada yang kemudian disampaikan seluruh matan, ya, tapi disingkat sanadnya. Ada yang disampaikan seluruh sanad diringkas matannya. Ada yang disampaikan, ya, full sanadnya disampaikan semua, matanya disampaikan semua. Nah, Imam Bukhari ini termasuk yang mengambil metodologi penulisan dalam sahihnya itu adalah dengan dihilangkan beberapa kalimat, ya, kalimat-kalimat yang dianggap oleh Imam Bukhari tidak perlu dalam rangka, karena Imam Bukhari itu menulis kitab hadisnya, sahihnya itu ada dua tujuan, yaitu pertama adalah dalam rangka mencari hadis-hadis yang sahih, yang kedua adalah dalam rangka ijtihad beliau. Jadi dalam Sahih Bukhari itu sangat kental dengan ijtihad dari Imam Bukhari. Makanya dari sini kita bisa perhatikan Imam Bukhari, makanya kalau dalam riwayat-riwayat tertentu itu banyak yang dihilangkan. Makanya kalau antum ingin cari hadis, ya, tidak saya sarankan untuk ngambil dari Bukhari. Kenapa? Karena banyak sekali beberapa hadis, riwayat hadis itu yang kemudian tidak utuh karena memang dipotong oleh Imam Bukhari dalam rangka untuk ijtihad beliau. Karena lafaz yang tidak dipotong itulah yang kemudian beliau maksud dalam ijtihad beliau. Gitu, ya. Gitu. Berbeda kalau mencari sanad atau matan secara utuh itu carinya di Sahih Muslim atau Sunan Abi Daud. Nah, ini yang kemudian menyampaikan dalam metodologi penulisan hadisnya, dia menyampaikan matan secara utuh, bahkan menyebutkan ikhtilaf lafaznya, ya. Riwayat ini mengatakan ada tambahan ini, riwayat ini nggak ada tambahannya, riwayat ini ada perubahan lafaz. Jadi disampaikan secara full utuh. Itu dalam Sahih Muslim atau Sunan Abi Daud, ya. Ini sekilas untuk memahami metodologi penulisan dalam kutubul hadis, ya, masadirul asliyah. Gitu. Kemudian ya, ya. Jadi secara garis besar bahwa ketika kita berbicara tentang
hadis ini, maka bisa kita ambil faedah. Pertama mungkin kita bahas dari fikul hadisnya. Yang pertama, ya, asratun niyah, syarat-syarat nih niat. Ittifaqul ulama, bahwa ulama telah bersepakat, telah berijma bahwa annal a'mal as-sadirah minal mukallafinal mu'minina la tasirul mu'tabarah syar'an, ya, wala yatartibul sawabu alal fi'liha illa binniyah, ya. Bahwa para ulama sepakat bahwa ketika kita melakukan satu amal, satu perbuatan yang itu tidak disertai dengan niat, maka tidak diterimalah amal soleh tersebut, ya, yaitu suatu amal yang disyariatkan, maka kita tidak akan mendapatkan pahala, ya, itu sepakat. Nah, kemudian dirinci, wan niyah fil ibadah al maqsudah, ya, sedangkan niat dalam ibadah yang sifatnya langsung maksudah, kas-shalah wal hajj was saum, ya, seperti salat, haji dan puasa, maka dia termasuk rukun min arkaniha, ya, di antara rukun dari rukun-rukun perbuatan atau ibadah tersebut. Fala tasihu ila biha, maka enggak sah niat perbuatan ibadah tadi tanpa niat, enggak sah, gitu. Wa amma makana wasilah, sedangkan perbuatan ibadah yang dianggap sebagai wasilah, yang ini biasanya berkaitan dengan kaidah malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, ya. Di ibadah-ibadah yang dikatakan itu ibadah yang aslinya itu hukumnya tidak wajib, ya, tapi karena dia menjadi penentu, ya, atas perbuatan ibadah yang wajib itu terlaksana, maka dia juga dihukumi wajib. Nah, ibadah-ibadah atau perbuatan-perbuatan yang semacam itu, ya, perbuatan yang sifatnya menunjang ibadah yang wajib, ya, ibadah yang maksudah tadi, maka ini ada khilaf di antara para ulama, gitu. Jumhur menyatakan ya nggak masalah, tetap, ya, dia bagian dari rukun, harus dengan niat. Tetapi Imam Abu Hanifah ini kemudian beliau berbeda pendapat dengan jumhur ulama. Imam Abu Hanifah mengatakan hiya syartu kamal fiha, ya, dia adalah syarat, ya, syartun kamal, ya, jadi syarat kesempurnaan. Jadi litahsilil thawab, ya, untuk menghasilkan pahala. Jadi dampaknya hanya menghasilkan pahala. Jadi gini, kalau kita melakukan suatu perbuatan ibadah, maka sebenarnya yang dituju itu kan dua hal. Yang pertama berkaitan dengan gugurnya kewajiban itu, makanya sebutnya mukallaf kan kita. Gugurnya beban kewajiban itu. Yang kedua adalah adanya pahala wajib. Ya, makanya orang yang membatalkan puasa tanpa ada uzur syar'i, ya, maka dia secara hukum mukallaf kan dia dosa karena membatalkan. Maka dia juga nggak boleh makan di tengah, meskipun dia udah batal tanpa uzur, maka nggak boleh makan sembarangan, ya. Karena memang berkaitan dengan dua hal ini kan gitu, ya. Ada kalanya orang itu secara kayak ya puasa juga tadi kan, orang yang gibah misalnya kan gitu, secara rukun, atau misalnya orang yang puasa tapi dia tidak sholat, ya, secara rukun tidak batal, maka dia masih dianggap melaksanakan ibadah puasa. Tapi dari sisi pahala, dia tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau dia membatalkan, dia kena dua hal ini, hilang dua hal ini. Kalau dua hal ini hilang, ya dosa berarti, kan itu. Dia sudah karena tidak menjalankan kewajiban, yang kedua udah berdosa, gitu ya. Jadi bebannya dua. Orang melakukan kewajiban itu bebannya dua. Dia menggugurkan amalan yang wajib itu, yang kedua dia untuk mendapatkan pahala. Jadi ada kalanya gugur kewajibannya, tapi dia nggak mendapatkan pahala, ya, seperti itu kurang lebih.
Seperti itu. Ya. Nah, jadi khilafnya di situ. Ya, Imam Abu Hurairah seperti itu perbedaannya. Nah, faedah yang kedua berkaitan dengan hadis ini, yaitu berkaitan dengan kapan sih waktunya niat, ya. Kapan sih niat itu? Nah, niat itu sebenarnya para ulama sepakat bahwa waktu niat awalul ibadah. Waktu niat itu adalah di awal ibadah. Sehingga apa namanya ketika kita mau melakukan suatu perbuatan pertama dalam ibadah tersebut, maka itulah di mana niat itu dilakukan, ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya kita mau wudhu, maka di mana niat? Kapan kita niat? Maka niatnya ya ketika kita pertama kali mencuci tangan, ya, mencuci tangan sebelum mau wudhu. Ini pertama kali. Tapi ada yang khilaf, bahwa pertama kali niat wudhu itu dibasuh wajah, karena rukun pertama dalam wudhu itu adalah membasuh wajah, bukan tangan. Ada yang mengatakan semacam itu. Ya, tapi yang ashah, yang tepat adalah tetap ketika mau mulai wudhu, yaitu ketika mulai membasuh tangan. Itu kalau wudhu. Begitu juga ketika sholat. Ketika sholat niat itu ya bukan yang diusolinya. Ya. Kalau yang baca usoli, bukan diusolinya, usoli fardu. Bukan. Itu bukan niat. Talafuz niat, ya, melafazkan niat itu bukan bagian dari niat. Ingat. Ya, itu bukan bagian dari niat. Dia hanya pembantu. Tapi bukan niat itu sendiri, karena niat dalam sholat itu ya ketika takbir Allahu Akbar. Niatnya di situ Allah, pas nyebut Allah. Nah, itu niatnya di situ. Itulah awal mula ya pertama kali berniat, ya. Jadi niatnya bukan pas usolinya, usoli fardu, bukan. Ya. Karena itu hanya membantu. Niat aslinya itu pas takbir Allah. Nah, itu niatnya di situ, posisi niat. Karena itulah pertama kali yang dianggap sholat. Makanya para ulama yang menyatakan bahwa talafuz niyah itu bukanlah bid'ah, ya, itu karena beranggapan karena itu belum masuk sholat. Sedangkan bid'ah itu kan ketika perbuatan itu sudah ditentukan, yaitu ketika sudah masuk perbuatan sholat. Sedangkan ketika kita berkata usolli, ya, talafuz niyah, menyebutkan niatnya, itu masih belum masuk sholat, belum dianggap masuk sholat. Maka di situ mau bilang usolli, mau bilang mau doa apapun, misalnya muqallibal qulub, ya, dan semisalnya, itu nggak masalah, karena dia belum masuk sholat, belum masuk. Jadi nggak bisa beberapa ulama Syafi'i mengatakan ini nggak bisa dikatakan bid'ah karena dia belum masuk kondisi sholat, belum. Dia baru persiapan, i'dad saja, baru persiapan. Dan ini juga dicontohkan oleh Imam Syafi'i, langsung ada riwayat dari muridnya yaitu Al-Imam Rafi bin Sulaiman Al-Muradi yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i ketika mau sholat itu pernah terdengar menyatakan bahwa saya lupa lafaznya, yang kurang lebih hampir sama, cuman berbeda lafaznya. Yang intinya mengatakan bahwa ya Allah, aku beribadah karena wajah Engkau, ya, wajah Rabbi, gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini ada satu riwayat yang kemudian diriwayatkan oleh murid Imam Syafi'i yaitu Rafi bin Sulaiman Al-Muradi. Jadi semacam itu ya. Jadi talafuz niyah ini sifatnya bukan bagian dari niat itu sendiri. Dia hanya pembantu. Ya, ingat. Jadi jangan salah. Jangan sampai keliru. Ya. Ngucap usolli, tapi pas takbir nggak ada niat. Ini nggak sah. Ya. Sholatnya nggak sah. Jadi kalau pas takbir Allahu Akbar harus diiringi dengan niat. Jangan pas usolinya kencang, usoli segala macamnya. Pas takbir nggak ada suara, bahkan pikirannya ngelayang kemana. Ya. Pikirannya nggak fokus ke sholat. Ini nggak sah sholatnya. Meskipun dia baca usoli, tapi pas takbir dia ngalamun. Ya, pas takbir dia ngalamun. Bayangin apa, ya, mikirin apa, nggak sah sholatnya. Makanya pas takbir ini itu benar-benar hati, pikiran tuh benar-benar fokus untuk ibadah. Ya. Masalah nanti pas baca Al-Fatihah dan yang lainnya itu tiba-tiba pikiran kemana, ya itu masih dikatakan ya ruksoh lah, ya.
dimaklumi gitu. Tapi ketika pas takbir, ini kan waktunya sebentar, takbir itu kan waktunya sebentar, maka diharapkannya tidak ada hal-hal yang lain difikirkan. Makanya beberapa santri di Indonesia itu kan akhirnya kan kadang diulangi Allah nggak jadi lagi, nggak jadi lagi. Cuman ingat kalau nggak jadi ya, jadi kata guru saya kalau kemudian pas kita udah Allahu Akbar, kemudian kok kita pikiran kemana atau kemudian kita nyatakan kita yakin kalau itu memang nggak akan sah sholatnya, ya itu kita memang harus batal. Tapi kalau cuman was-was, maka nggak boleh. Ya, kalau cuman was-was, Allah, aduh was-was benar nggak, udah niat nggak ini, maka itu harus dilanjutkan, nggak boleh dibatalkan. Karena kalau dibatalkan, ya itu kita yang dosa malah, ya karena kita mengikuti was-was dari setan, gitu ya. Jadi gitu. Ini beberapa faedah berkaitan dengan waktu niat. Kemudian hijrah. Oh ya, Afan tadi lupa. Hijrah ini kan secara bahasa disebutkan misalnya dikatakan oleh Syekh di Mustafa Al-Bugha, ya hijrah itu kan maknanya yaitu at-tarku. Hijrah itu secara lughah itu at-tarku, yang meninggalkan. Secara syar'an yaitu mufarraqah darul kufur ila darul Islam. Ya, mufarraqah, berpisah, pergi, ya memisahkan diri dari darul kufur, ya keluar dari darul kufur ila darul Islam. Jadi memang pembagian definisi tentang darul Islam, darul kufur itu memang banyak ditemukan di literasi Islam. Kita fikih banyak banget pembahasan tentang darul Islam dan darul kufur. Cuman memang sekarang saja orang nggak mau membawakan definisi ini darul Islam, darul kufur, karena bahasanya udah nggak cocok. Ya, karena kalau kita bicara Indonesia bingung, dikatakan darul Islam enggak, tapi dibilang darul kufur nggak mau. Ya, jadi memang akhirnya ambigu gitu, ambigu. Akhirnya buat istilah baru. Ya, kemudian disebut dengan darul watoniyah. Ya, wallahu alam. Jadi semacam itulah beberapa hal yang orang-orang kadang mencari jalan lain untuk membenarkan fakta hari ini. Padahal kita kembalikan saja gitu. Kalau sudah dibahas para ulama terdahulu, ya, kemudian itu sesuai dengan dalil, kenapa kemudian kita harus mencari jawaban lain yang kemudian itu malah menjauh dari dalil. Gitu. Ya, kemudian wajibnya hijrah, ya. Ini nanti bisa dibahas lebih detail, tapi memang kurang lebih bahwa ketika ada darul Islam, ya, disunahkannya, ya, itu memang berhijrah ke darul Islam. Kan cuman sebagaimana dalam pendapat dalam Syekh Taqiyuddin An-Nabhani bahwa hari ini tidak ada yang disebut sebagai darul Islam. Ini juga dikuatkan oleh Syekh Muhammad Hussein Haikal, ya, dalam disertasi beliau yaitu Al-Jihad wal Qital fi Syasha Syariah. Itu juga beliau menyebutkan bahwa hari ini tidak ada yang memenuhi unsur atau definisi dari darul Islam. Kenapa? Karena darul Islam itu harus memenuhi dua syarat, yaitu keamanan di tangan kaum muslimin, ya, dan yang kedua adalah hukum yang diterapkan adalah hukum Islam. Dan ketika bicara hukum yang diterapkan, maka ingat fokusnya bukan dalam hukum jinayat saja, ya, tapi juga hukum muamalah, hukum mujtama'nya, ya, itu juga dengan Islam. Ya kan, makanya kita hari ini mohon maaf gitu kan, di akhirnya Saudi yang digadang-gadang sebagai negara tauhid oleh beberapa kawan itu malah akhirnya ini kan kemarin itu sampai membuka kan gitu ya, foto model, naudzubillah, yang kemudian terbuka auratnya. Ya. Jadi dari sisi ini aja sudah jelas, itu dari sisi hukum beberapa hukum syariat tidak diterapkan, ya. Maka tidak bisa dikatakan akhirnya sebagai darul Islam dari sisi definisi ulama yang menyatakan darul Islam itu harus memenuhi dua syarat tersebut gitu, ya. Nah, jadi gitu, darul Islam, darul kufur, ya. Kalau menurut Syekh Khair Haikal itu
ya, Dr. Khair Haikal itu dikatakan bahwa darul kufur itu sinonim dengan darul syirik, sinonim dengan darul harbi. Ya. Jadi itu sinonim semua. Jadi yang tidak memenuhi syarat darul Islam, maka dia disebutnya bisa dengan darul kufur, darul syirik, ya, ataupun darul harbi. Ya, bisa itu. Jadi karena memang istilahnya cuma dua itu. Kalau nggak memenuhi syarat darul Islam, berarti dia memenuhi syarat dari darul kufur, darul syirik, ataupun darul harbi. Kemudian, ya, nah, ya, dalam hadis ini juga kita diajarkan bahwa orang, ya, karena kita lihat bagaimana yang dikritik oleh Rasulullah SAW ini kan karena ada seorang pemuda yang dikenal sebagai Muhajir Ummu Qais, yang dia karena ngejar-ngejar seorang perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kan karena itu. Betul, dia sampai Madinah dia nikahin wanita yang dia kejar. Tetapi dari sini ini akhirnya kan dia hijrah yang harusnya karena Allah dan Rasulnya, akhirnya dia tidak mendapatkannya. Ya, makanya di sini juga menjadi perhatian bagi kita bahwa kita sebagai seorang pelajar, thalib, ya, khususnya saya, itu harus memang membersihkan niat, ya, membersihkan niat, yaitu dengan ikhlas. Karena misalnya di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, ya, ini menarik, ada kitab namanya Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Ini Al-Imam Al-Qusyairi, ya, beliau seorang beliau wafat itu tahun 400 Hijriahan, ya, 465 Hijriah. Jadi memang masih masa-masa penulisan hadis. Ya. Beliau menarik. Beliau ini sebenarnya kitab tasawuf, ya. Risalah Qusyairiyah ini kitab tasawuf. Itu ketika membahas tentang ikhlas, beliau mengawali sebelum ikhlas itu adalah bab tentang istiqomah. Jadi karena memang orang yang ikhlas itu karena istiqomah. Ya. Jadi gimana caranya kita biar niatnya ikhlas, niatnya ridho, itu karena istiqomah. Ya. Jadi untuk melihat seseorang itu benar nggak niatnya, itu lihat saja istiqomah nggak dia. Ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau nggak istiqomah, biasanya niatnya ada yang nggak benar, ada yang nggak beres. Ya. Makanya saya sering ingatkan dari saya dulu, ya, bahwa kalau ngaji, ya, lama nggak apa-apa, ya, belum masuk kitab nggak apa-apa, tapi yang penting istiqomah dulu. Ya, kalau udah istiqomah, insya Allah ikhlas dakwahnya, karena ikhlas, bukan karena yang lain, gitu. Karena kadang ada yang ngejar karena pengen segera tampil dan segala macam. Wah, masya Allah. Ya, makanya saya kadang ujinya dengan ngaji yang lama, sanggup nggak? Gitu. Ya, karena dengan dia istiqomah berarti dia ikhlas. Ya, gitu. Jadi ditekankan sekali bahwa memang orang itu ikhlas itu ya karena istiqomah. Gitu. Ya, makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin itu beliau menyatakan bahwa gimana kita sholat tapi kita belum ikhlas, ya sholat saja terus. Ya, bukan berarti karena kita belum ikhlas, ya, misalnya sekarang belajar karena ada yang mungkin karena ngejar sanatnya misalnya, ya, atau karena ngejar yang lainnya, wallahu a'lam, saya nggak tahu, kan itu kembali ke niat masing-masing. Kemudian tidak dia nyadar nih pas bahas niat ini, ya Allah, saya niatnya nggak benar, maka kemudian udahlah, saya nggak mau ngaji dulu karena niat saya nggak benar. Jangan, ya. Kata Imam Ghazali, tetap aja beramal soleh meskipun amalnya nggak benar, ya. Karena dengan dia istiqomah itu, ya, dia akan menemukan niat yang benarnya itu harusnya seperti apa. Ya, niatnya itu harusnya seperti apa, itu dia akan menemukan sendiri ketika dia istiqomah melakukan ibadah tersebut. Ya. Gitu. Nanti akan menemukan dia, oh ya, yang benar tuh gini harusnya. Itu adalah hikmah dari orang istiqomah. Hikmah dari orang istiqomah. Makanya Imam Al-Qusyairi dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah ini,
itu beliau memasukkan istiqomah terlebih dahulu, baru memasukkan bab ikhlas. Ya. Ini menarik. Dan beliau menarik juga, beliau membawakan satu riwayat, yang riwayat ini memang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Ya. Hadisnya sahih, ya, hadisnya makbul. Bahwa dari Anas bin Malik, atau dalam riwayatnya Ibnu Majah dikatakan dari apa namanya An Zaid bin Sabit, ya, dari Zaid bin Sabit, bahwa qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, ya, salasun la yagillu alaihinna qalbu muslimin. Ya, ada 3 perkara yang mana, ya, hatinya kaum muslimin tidak akan khianat, ya, tidak akan benci, tidak akan dengki atas hal itu. Ya. Yaitu apa? Maksudnya apa? Jadi 3 perkara ini tidak akan ditinggalkan oleh seorang yang hatinya muslim. Yaitu yang pertama adalah ikhlasul amalillah. Ya, ikhlas beramal karena Allah. Yang kedua, wa munasihatu walatil amri. Menasihati seorang amir, penguasa, ya, walatil amri. Dan yang ketiga adalah waluzumu jama'atil muslimin, dan menetapi jamaahnya kaum muslimin. Ini, ya, 3 hal ini itu bisa kita katakan kurang lebih bahwa 3 hal inilah yang akan membuktikan bahwa seseorang itu mukmin, ya, hatinya muslim atau dia munafik, nifak, gitu. Karena orang yang nifak itu jelas nggak mau beramal karena Allah, ya. Atau kemudian juga orang yang munafik itu nggak akan mau menasihati seorang pemimpin. Kenapa? Karena kita tahu sendiri bahwa menasihati pemimpin itu resikonya besar, gitu kan? Ditangkaplah, dibunuhlah, ya. Itu banyak sekali. Ya, hati seorang muslim itu tidak akan khianat pada 3 perkara ini, gitu. Meskipun ada hal-hal yang membuat mungkin dia takut, tapi dia tidak akan berhenti atas hal tersebut. Dan yang ketiga, waluzumul jama'atil muslimin, yaitu menetapi jamaah kaum muslimin. Biasanya jamaah kaum muslimin ini dimaknai sebagai kekhilafahan, kan gitu ya. Persatuan kaum muslimin, gitu. Sedangkan kita hari ini tidak ada. Maka lucu kalau ada orang mengaku muslim, tapi dia tidak mau bagaimana jamaah kaum muslimin ini bersatu. Ya, bersatu dalam institusi politik. Nah, gimana bisa kita katakan bahwa hatinya ada hati seorang muslim, sedangkan dia nggak pengen kaum muslimin itu bersatu. Ya, contoh sederhana aja, berkaitan dengan masjid Hagia Sophia aja, yang terbaru gitu kan. Ternyata ada yang di kalangan bahkan yang dikatakan ulama sekalipun yang kemudian ternyata menolak, ya, tidak berbahagia, malah turut mencela Erdogan, gitu ya. Dari sisi ya kita terlepas dari sisi politiknya, ya, karena itu biasanya nanti ada kajiannya sendiri. Tapi berkaitan dengan apa yang sudah terjadi, yaitu Hagia Sophia menjadi masjid, ini kita patut bersyukur. Dari sisi itu kita patut bersyukur, ya, terlepas dari intrik politik yang kemudian sedang dijalankan oleh Erdogan. Tapi dari sisi ini kita patut bahagia. Tapi ada juga yang ternyata dia nggak bahagia sama sekali dengan apa yang dilakukan ketika Hagia Sophia berubah lagi menjadi masjid. Ini kan menunjukkan bahwa dia tidak melazimkan untuk bergabung bersama-sama dengan jamaah kaum muslimin, ya. Gitu. Jadi karena jamaah kaum muslimin itu inginnya bersatu, gitu. Nah, ini ciri-ciri orang yang benar muslimnya, benar dalam hatinya ada keimanan, ada keislaman, yaitu pengen kaum muslimin itu bersatu. Ya. Nah, dan juga dikatakan oleh Imam Al-Qushairi bahwa al-ikhlas itu maknanya adalah ifradul haqqi fit ta'ati bil qasdi, ya, yaitu menyendirikan al-haq, yaitu menyatukan, mengesahkan Allah, ya, di dalam ketaatan dan tujuan. Jadi ketika kita mau, saya itu niat ikhlas itu seperti apa sih? Ya,
menyendirikan, mengesahkan Allah, ya, berkaitan dengan ketaatan dan tujuan kita. Kita ibadah, kita kajian Zoom semacam ini itu karena siapa? Ya karena Allah gitu. Ya, karena kita ingin mengesahkan Allah gitu. Makanya ada yang mengatakan wa yasahhu an yuqal, ya, al-ikhlas tasfiyatul fi'li anil mulahadati al-mahlukin. Ya, yaitu membersihkan perbuatan dari perhatian makhluk. Jadi ketika kita katakan niat, ya, misalnya hari ini saya misalnya nggak bisa lihat kawan-kawan semua itu nyimak, nggak ada, apakah ada yang tidur, ya, saya nggak tahu, wallahu a'lam. Ya, ada yang tidur, ada yang rebahan misalnya. Ya. Nah, tapi orang yang ikhlas karena mencari ridho Allah, maka dia nggak peduli meskipun saya melihat atau panitia melihat aktif atau tidaknya, itu nggak akan peduli. Pedulinya adalah Allah ridho nggak dengan apa yang dia lakukan. Gitu. Jadi kalau ketika dia ridho, misalnya saya harus duduk rapi gitu, ya, duduk yang betul gitu, untuk menjaga adab dalam majelis misalnya. Ya, meskipun saya nggak bisa ngamati langsung, kalau memang niatnya lillah, itu pasti akan membenarkan cara duduknya, ya, berpakaian yang rapi, sebagaimana adab dalam majelis. Karena perlu saya sampaikan juga kisah dari Imam Malik bin Anas. Ya. Imam Malik itu guru dari Imam Syafi'i, penulis kitab Muwatta, ya, pendiri mazhab Malik, ya. Itu kalau ditanya masalah hukum, beliau langsung saja jawab, ya Imam, bagaimana hukum ini? Oh, hukumnya begini, hukumnya begini, hukumnya begini, langsung. Tapi ketika ada tamu yang datang ke rumah beliau dan bertanya, ya Imam, aku ingin mendengar satu hadis dari engkau, maka Imam Malik langsung apa? Nggak langsung jawab, tapi apa? Duduk sebentar, saya bersiap-siap dahulu. Jadi tamunya suruh duduk, kemudian Imam Malik apa? Imam Malik mandi sunnah, ya, sholat 2 rakaat, kemudian pakai bajunya, ya, wah ini yang saya belum bisa ikuti, bajunya pakai yang serba putih. Nah itu emang sunnahnya yang untuk laki-laki, ya, bajunya serba putih, pakai gamis serba putih, terus pakai imamah, pakai sorban, ya, kemudian pakai jubah kebesarannya, ya. Setelah itu ruangan yang mau untuk dibacakan hadis tadi itu kemudian dibakarkan gaharu, ya, kayak minyak wangi ruangan lah gitu, ya, kurang lebih lah, ya, kemenyan Arab bahasa kurang lebih kalau kata orang Jawa itu kemenyan Arab. Jadi dibakar kayak kayu gitu, kayu gaharu yang bisa buat wangi ruangan tuh dibakar. Nah itu akhirnya kan ruangan tuh wangi. Terus beliau pakai minyak wangi. Coba. Sampai yang tamunya bingung. Ya Imam, kenapa engkau sampai berbuat semacam ini? Katanya. Bagaimana aku tidak bisa berbuat semacam ini, sedangkan aku ingin menyampaikan perkataan manusia yang mulia. Maka bentuk aku memuliakan beliau adalah ketika aku ingin mengucapkan sabda-sabda beliau, maka aku mempersiapkan sebaik mungkin. Nah, itu adab yang luar biasa dari Imam Malik bin Anas yang sampai hari ini memang tidak ada duanya. Makanya kalau ada yang bicara adab, memang pasti rujukannya banyaknya pasti ke Imam Malik, karena memang masya Allah sekali beliau bicara adab itu memang masya Allah, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi kalau memang ikhlas, insya Allah tanpa harus dilihat oleh saya, ya, tanpa harus menghidupkan layar monitor karena untuk menghemat kuota, ya nggak masalah itu. Tapi dari sisi adab harap dijaga, karena ini bukan berkaitan dengan laporan saya, karena saya nggak butuh laporan, ya. Tapi ini berkaitan dengan bagaimana kita taqarrub ilallah, karena ikhlas inilah yang kemudian bisa mengantarkan kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Dengan kita semakin ikhlas dalam berbuat, maka kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mungkin itu, ya, hadis yang pertama, ya, berkaitan dengan innama a'malu bin niat, ya. Nah, kemudian
selanjutnya mungkin sedikit ya, mungkin nanti. Tapi mungkin sampai sini saya tanya jawab dulu berkaitan dengan matan hadisnya ya. Meskipun nanti kalau ada yang ditanyakan selanjutnya kita bisa lanjutkan. Mangga Ustadz, tafadhol. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustaz. Terkait tadi tentang persoalan matan hadis ya. Jadi banyak yang menjapri ke saya tentang ini Ustadznya bahas halaman berapa ya. Jadi kemarin di pertemuan pertama sudah Ustadz sampaikan bahwa kita fokus ke matan ya. Ustadz ya. Ya. Kita fokus ke matan. Adapun syarahnya Ustadz itu akan mengambil rujukan referensi dari beberapa kitab. Ya. Nah, cuma kemudian kalau ada teman-teman yang salah satu rujukan apa sih namanya? Saran beliau dari Ustaz Sulmi ini bolehlah menggunakan kitab Jawahirul Uluya ini untuk sebagai salah satu sumber referensi. Jadi teman-teman, para ustaz-ustazah, jadi kalau mau beli kitab hadis arba'in, boleh membeli kitab yang cukup matannya saja, matan hadis arba'in yang merupakan kumpulan dari hadis arba'in. Ya. Jadi kalaupun syarahnya ya silakan beli kitab-kitab yang lain ya. Maksudnya boleh menambah ya, boleh menambah referensi dari kitab-kitab yang lain karena Ustadz Silmi sendiri itu akan menjelaskan mensyarah kitab ini dari beberapa referensi. Nah Ustadz tadi sempat saya luput tadi terkait dengan hati seseorang yang 3 karakter tadi Ustadz. Hati yang ikhlas, memiliki iman, yang jauh dari sifat munafik. Yang pertama itu apa Ustadz tadi? Sebelum kita lanjut ke pertanyaan para peserta. Oh ya, yang tadi ya. Yang pertama berkaitan dengan apa munafik itu ya, ikhlasul amal lillah. Ya, ikhlas amal karena Allah. Yang kedua, munasihatu waladil amri, yang menasihati para penguasa. Yang ketiga, waluzumu jama'atil muslimin. Ya. Jadi ikhlas, menasihati penguasa dan bersama-sama dengan jamaah kaum muslimin. Iya. Baik, syukur Ustaz. Silakan teman-teman, kalau ada yang bertanya silakan di-unmute saja. Bagi ikhwan, kemudian untuk para nisa silakan di chat. Ada pertanyaan yang masuk Ustaz? Enggak. Ada yang pernah nanya, bisakah satu niat satu ibadah? Jadi satu niat suatu ibadah, misalnya niat qada puasa, tapi pas hari Senin Kamis berharap dapat pula pahala sunnahnya. Gimana Ustaz? Jadi satu ibadah tapi ada 2 niatnya kayaknya. Mau dapat pahala niat qada puasa dan niat pahala sunnahnya juga. Gimana Ustaz? Ya, gini. Berkaitan dengan hal ini memang ada ikhtilaf. Ya. Kalau pendapat dari guru kami, salah satu dari guru kami yaitu Ustadz Hafiz Abdurrahman, ya. Ustadz Hafiz Abdurrahman ketika saya masih belajar sama beliau di Bogor, yaitu beliau mengatakan bahwa satu niat, satu amal. Itu pendapat beliau. Satu niat, satu amal. Jadi beliau termasuk yang berpendapat tidak niat itu tidak bisa dirangkap. Ini pendapat dari beliau. Ya. Tapi perlu saya sampaikan ya, perlu saya berikan tanbih bahwa ketika guru-guru kita berpendapat, ya, itu belum tentu bahwa itu adalah pendapat dari syarikah ya. Itu yang perlu diperhatikan. Ya. Jadi bisa saja itu pendapat pribadi dari beliau. Jadi dari sisi ini berbeda pendapat tidak masalah. Dan saya sendiri termasuk yang berbeda dengan beliau bahwa karena banyak sekali ulama menjelaskan bahwa innama a'malu, ya, ini pertama menyebutkan amalnya saja itu dengan bentuk amal, ya. Jadi amal yang sifatnya tidak hanya satu, ya. Yaitu dengan niat. Niat sendiri juga ini bentuknya jamak juga, sehingga makanya kata Ustadz Hafiz ini karena amal ini jamak, niat ini jamak, makanya ini akhirnya jadi satu. Jadi
satu amal, satu niat gitu. Tapi beberapa ulama yang lain tidak, karena amal ini menunjukkan ini mutlak aja gitu. Niat yang dengan alif lam ini kan istighraq. Alif lam ini istighraq. Jadi alif lam yang sifatnya mutlak, ya, umum sekali. Jadi amal yang sifatnya umum, apapun amalnya, ya, selama ini dengan nas syariat gitu ya, maka dia bisa dengan niat. Nah, niat ini memang para ulama yang berpendapat bahwa niat itu bisa dirangkap, ya. Ini nanti ada pembahasannya. Ya, pembahasannya biasanya di kitab-kitab qawaidul fiqhiyah. Ya, kitab-kitab qawaidul fiqhiyah seperti di Asbah wa Nadhair, kemudian Idah al-Qawaidul Fiqhiyahnya Al-Lahji, atau Fawaidul Janiyahnya Syekh Yasin Al-Fadani. Ya, di sini akan dibahas rinci, sebenarnya di situ dibahas rinci tentang bagaimana niat atau apa namanya? Niat yang bisa untuk merangkap. Yang pertama adalah niat tersebut itu tidak boleh antara yang fardu dengan yang fardu. Nggak bisa. Merangkap yang fardu dengan yang fardu itu nggak bisa. Jadi misal, ya, misal nih, pas puasa Ramadan itu ada niatan untuk apa namanya puasa, istilahnya, misalnya kita lagi apa namanya kafarat, ya, kafarat misalnya pernah bersumpah, ya, sumpah yang kemudian salah atau enggak sesuai syariat, ya itu kan harus ada kafarat, ya, dengan puasa misalnya. Nah, kita mau bayar kafaratnya pas Ramadan, ya, maka ini enggak sah karena yang fardu tidak bisa dibarengi dengan yang fardu. Ya, niat yang fardu tidak bisa dibarengi dengan niat yang fardu lainnya. Yang kedua, ya, niat itu tidak bisa, ya, kalau yang sebanding aja nggak bisa, apalagi yang ke atas untuk yang fardu, ya, ke atas. Misalnya kita niat sunnah untuk puasa yang wajib, maka nggak sah, ya, nggak bisa. Kalau sunnah ke sunnah, nah ini yang kemudian baru dijelaskan boleh, ya, niat ke sunnah untuk yang sunnah, ya, atau yang fardu kemudian dibarengi dengan sunnah. Misalnya tadi kayak apa namanya, bahwa pas Ramadan dia sempat apa namanya bolong karena haid misalnya ataupun nifas dan semisalnya, maka dia bisa dibarengi dengan misalnya Ayyamul Bid, ya, pas tanggal 13, 14, 15 atau hari Senin Kamis, ya. Satu sisi dia niat puasa wajib, ya, di waktu, tapi yang dilafazkan itu harus yang fardunya, bukan yang sunnahnya. Karena kalau yang sunnahnya nggak dianggap, berarti yang fardunya nggak dianggap, karena nggak akan bisa mencukupi, ya, tidak akan mencukupi, tidak dianggap bisa masuk di situ. Tapi yang fardu ini nanti bisa menaungi yang sunnah, gitu. Ya, jadi kalau banyak sebenarnya rinciannya berkaitan dengan hal itu, ya, antum nanti bisa baca lebih detail di kitab Asbah wa Nadhair ataupun di yang lebih ringkasnya Idah al-Qawaidul Fiqhiyah, ya, karangan Syekh Al-Lahji, ya. Itu kurang lebihnya, ya, berkaitan dengan bagaimana niat itu bisa nggak ditumpuk atau tidak, ya. Karena memang di antara guru-guru kami juga ikhtilaf, gitu. Ya, seperti Ustaz Hafiz Abdurrahman ternyata beliau berpendapat bahwa niat itu tidak bisa ditumpuk, ya. Niat itu satu niat untuk satu amal aja, gitu. Karena tadi amal dengan niat, gitu. Jadi amal-amal dengan niat-niat, gitu. Jadi satu amal satu niat, gitu. Ya, seperti itu. Ada yang kemudian enggak, ini mutlak aja, gitu. Jadi amal yang banyak ini ya bisa dengan niat yang banyak atau niat yang banyak apa niat yang satu untuk amal yang banyak, gitu. Jadi bisa, gitu, menurut ulama yang lain, karena dengan apa alasan bahwa alif lamnya alif lam istighraq, gitu. Wallahu a'lam. Jazakumullah Ustaz. Berikutnya masih bisa bertanya mungkin Ustaz, ya? Mangga. Ada satu pertanyaan lagi yang masuk ini. Atau ada yang mau bertanya secara langsung, tafadhal, sebelum saya bacakan pertanyaan berikutnya ini. Silakan jika ada yang ini bertanya. Ya, Bu Syekh, tafadhal Ustaz. Ya. Ada tadi penjelasan Ustaz mengatakan bahwa niat sholat itu ada di takbir.
Iya. Nah, terkadang kita sholat itu baca dulu niatnya misalnya begini. Sholli pada sholat subuh. Lalu mengangkat tangan. Nah, penjelasan Ustaz tadi mengatakan bahwa itu pengantar saja. Ada niatnya mengantar, kemudian yang afdolnya adalah pada saat kita baca takbir. Mohon penjelasan Ustaz. Iya. Jadi betul bahwa ketika kita mengucapkan usolli, ya, atau yang kemudian para ulama menyebutnya sebagai talafuz niyah, melafazkan niat, itu bukan niat itu sendiri. Jadi kesalahan dalam pengucapan lafaz, ya, misalnya usolli, kita nyebutnya subhi, misalnya tadi subuh, tapi kita sebutnya duhur misalnya, ya, atau misalnya paling asar misalnya. Akhirnya kita nyebut asar, ya, asar. Tapi niat dalam hati udah benar, ini mah duhur, gitu. Inilah waktu duhur. Maka kesalahan dalam pengucapan lafaz niat itu tidak membatalkan sholat. Karena lafaz niat tadi bukanlah niat itu sendiri. Gitu. Jadi kesalahan dalam pengucapannya tidak mempengaruhi sah tidaknya sholat. Gitu. Nah, cuman yang perlu diperhatikan, karena banyak orang yang masih salah paham bahwa mengucapkan lafaz niat itu adalah niatnya. Padahal bukan. Itu hanya membantu hati. Karena ingat, niat itu adalah pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Pekerjaan hati. Maka kesalahan dalam lisan tidak dianggap. Tapi kesalahan dalam hati, ini yang bisa menentukannya. Makanya ketika kita usolli fardhu subhi, ya, itu masih belum dikatakan ini sudah masuk sholatnya, belum. Tapi ketika kita takbir Allah, nah makanya biasanya ketika takbir itu beberapa imam itu biasanya agak panjang Allah. Nah itu karena dia memang sedang menguatkan hatinya. Nah, hatinya sedang berniat gitu. Makanya jangan cepat-cepat takbir itu Allahu Akbar, jangan cepat-cepat. Tapi agak panjang Allahu Akbar misalnya. Jangan Allahu Akbar. Niatnya kapan itu? Ya, khawatir malah nggak niat, lewat saja. Nah, itu mah nggak sah kalau yang semacam itu. Jadi yang perlu karena saya tekankan di sini karena tadi saya sering temukan, ya, orang usolinya kenceng, usoli fardhu, ya, kenceng, tapi takbir nggak ada suara. Gitu aja. Soli, ya, kenceng suara. Terus pas takbir nggak ada suara. Nggak sah sholatnya. Ya. Karena takbir mengucapkan Allahu Akbar itu rukun. Jadi kalau pas takbirnya malah nggak ada suara, itu nggak sah. Sedangkan usoli itu tidak rukun. Maka nggak ngucap usoli sekalipun, ya, itu nggak masalah, tidak mempengaruhi batal tidaknya sholat. Cuman afdalnya adalah dibaca menurut mazhab Syafi'i. Gitu. Usoli, nah itu, tapi nggak kenceng. Karena kalau kenceng itu makruh. Baca usoli kenceng itu makruh. Ya, usoli fardhu itu makruh, mengganggu. Ya, mengganggu. Itu makruh, makanya usolinya itu pelan. Yang kenceng itu adalah yang jahr, itu adalah takbir Allah. Nah, itu baru bersuara. Usolinya enggak. Nah, ini yang sering kebalik itu karena saya lihat tuh. Ya, beberapa kali itu sholat tuh gitu. Usolinya kan yang usoli fardhu. Nah, pas takbir enggak ada suara, langsung cepat aja Allah. Nah, ini khawatirnya niatnya malah enggak cover, yang malah dia baca usolinya, tapi niatnya pas takbir malah tidak. Padahal mahalnya atau tempatnya niat ketika sholat itu pas takbiratul ihram. Gitu. Jadi kalau di situ kita luput atau ngeblank, ya sudah, itu nggak sah sholatnya. Itu harus diulang. Gitu. Wallahu a'lam. Ya, ada pertanyaan via chat, Ustaz. Enggak. Niat puasa Ramadan yang sahih di awal Ramadan saja atau setiap sahur? Yang mana, Ustaz? Yang pendapat yang paling kuat, apakah di awal Ramadan atau setiap malam? Maksudnya setiap mau sahur. Ya. Di kitab Kifayatul Ahyar, ya, Imam Taqiyuddin Al-Hisni itu menyebutkan bahwa memang bisa bahwa niat itu untuk 1 bulan full, gitu ya. Jadi malam pertama
itu langsung niat nawa itu sama godin ya untuk 30 hari seterusnya atau 29 hari full 1 bulan lah, 1 Ramadan. Itu memang ada. Nah, ada pendapat semacam itu. Cuman dikritik oleh Imam Taqiyuddin Al-Hisni itu bahwa kalau dengan niat semacam itu ada konsekuensi yang ini patut dipertanyakan ya, karena konsekuensinya cukup berat. Kenapa? Karena ketika orang dengan niat tadi ya, bahwa aku berniat puasa ya selama 30 hari atau selama 29 hari di bulan Ramadan ya. Itu kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni, kalau 1 hari itu niat puasanya batal, dampaknya adalah seluruh puasanya yang lain itu nggak sah. Ya. Jadi kalau dia meniatkan bahwa dalam malam pertama itu dia meniatkan untuk niat selama 1 Ramadan full, maka kalau ada 1 hari puasa yang batal, maka itu berdampak pada puasa-puasa sebelumnya itu akan juga dianggap tidak sah, dianggap batal juga, karena ini satu kesatuan. Makanya kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni ini lebih ngeri gitu, lebih berbahaya gitu. Makanya yang paling utama tetap dibacanya adalah per malam. Jadi ini menunjukkan bahwa ibadah puasa setiap harinya itu mustaqilan ya. Mustakil saling terpisah-pisah. Jadi nggak terkait. Puasa di hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu adalah satu amalan yang terpisah. Kalau pakai niat yang 30 hari full, maka puasa hari pertama, kedua, ketiga ini dianggapnya adalah satu perbuatan. 1 hari batal, maka hari yang lain dianggapnya juga batal gitu. Ya, makanya para Imam Taqiyuddin Al-Hisni dalam Kifayatul Akhyar menjelaskan bahwa itu harus afdolnya yang lebih tepat adalah dengan niat semalam sekali gitu ya. Jadi 1 malam 1, 1 malam 1, 1 malam 1 terus sampai akhir. Itu agar tidak terjadi tadi ya, batal berjamaah gitu ya puasanya. Wallahu a'lam. Baik. Jazakumullah khair, Ustaz. Ustaz Sam Sukri mungkin ada bertanya ke Ustaz? Ustaz Sam? Ada yang mau bertanya, tafadhal? Kalau tidak ada, sekarang sudah pukul hampir setengah 11 ya, waktu Indonesia bagian tengah. Mungkin ada satu lagi Ustadz, ini ada yang nge-privat ke saya. Oh iya. Ini saya bacakan sedikit ya. Ustadz Afwan mau memperjelas yang Ustadz jelaskan sebelumnya tentang bolehnya menggabungkan niat tentang yang wajib digabung dengan yang sunnah. Berarti qada puasa bisa dibarengkan dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal ya. Terus penggabungan ini bisa lebih dari beberapa amalan sunnah. Misal qada puasa dibarengkan dengan puasa Syawal, terus di hari Senin Kamis untuk dapat pahala sunnah puasa Senin Kamis, dan di waktu Ayyamul Bid untuk dapat pahala puasa Ayyamul Bid, jadi 4 amal semuanya. Jazakallahu khairan. Ya, saya jawab ya. Jadi full diborong semua. Niatnya cukup yang fardu saja. Ya, niatnya cukup yang fardu. Dengan dia meniatkan yang fardu bertepatan dengan hari-hari yang disebutkan tadi, maka sebenarnya pahalanya sudah masuk itu. Ya, pahalanya sudah masuk. Karena ingat, niat yang ditekankan adalah yang paling tingkatan tertingginya. Kalau yang fardu berarti yang fardunya gitu. Kalau puasa Senin Kamis ada Ayyamul Bid dan yang lainnya, maka dilihat yang paling utama mana. Ayyamul Bid atau pas sunnah puasa misalnya puasa Daud, puasa Daud kan lebih tinggi misalnya. Maka dipilih dari sisi itu, yang mana yang paling afdolnya, puasa yang paling afdolnya. Kalau menurut Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, itu beliau membagi dulu dengan dilihat dari amalan yang jarang terjadi. Ya, amalan yang jarang yang terjadi. Misal puasa Syawal, ya. Syawal itu kan terjadi setahun sekali, puasa Syawal kan. Nah, karena puasa Syawal itu terjadi setahun sekali, maka gimana nih kalau ada kita bebarengan di hari Senin, ya, atau pas di hari Ayyamul Bidnya, ya, Senin yang Ayyamul Bid misalnya.
terus kita mau masuk puasa Syawal. Kalau fardu kan jelas ya, kita bisa langsung pilih yang fardu. Ya, katanya kodok gitu. Tapi ini kalau misalnya sunah-sunah semua nih, ya, masa apakah niatin semua? Saya niat puasa Senin Kamis, saya niat puasa Ayyamul Bid, saya niat puasa Syawal. Ini kan kepanjangan, ya. Ini jadi tidak efektif. Nah, para ulama membagi. Yang dilihat dulu, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, dipilih yang paling jarang terjadi amalnya. Ya, dilihat dari Syawal, Ayyamul Bid, Senin Kamis, ya. Maka yang jarang terjadi adalah Syawal. Maka yang dibaca niatnya, yang diniatkan khususnya adalah yang Syawal. Nanti pahalanya ngikut itu. Sesuai dengan waktunya, Ayyamul Bid, Senin Kamis, dan selanjutnya. Ya. Jadi dilihat dari kejarangan amal itu terjadi gitu. Ya. Karena memang gini, kadang amal-amal soleh yang kita lakukan, meskipun tanpa niat, tapi di hari yang dimuliakan, ya seperti bulan Syawal, bulan Haram, gitu ya, itu ada keutamaan tersendiri karena dia punya dua pahala. Pertama adalah pahala yang melakukan ibadah itu tersendiri. Yang kedua adalah dia memuliakan hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara otomatis ketika dia melakukan ibadah di hari-hari yang dimuliakan, maka dia otomatis mendapatkan dua pahala langsung. Pahala melakukan ibadah itu sendiri, yang kedua adalah pahala memuliakan hari-hari yang dimuliakan oleh Allah. Maka ini juga berbanding terbalik, ya. Berbanding terbalik ketika kita melakukan maksiat. Maka akan ada dua dosa gitu. Dosa dia berbuat dosa itu sendiri, ya. Yang kedua adalah dosa karena dia tidak menghormati hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini lebih lanjutnya nanti bisa baca di kitab Lataiful Ma'arif yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, kitab itu memang Masya Allah luar biasa sekali karena itu menghimpun keutamaan di masing-masing bulan. Ya. Jadi bulan ini keutamaannya apa, amalan yang paling diutamakan apa. Gitu. Sampai 1 tahun full. Gitu ya. Jadi kita ngulang aja. Jadi setiap bulan saya biasanya buka itu. Bulan Syawal buka bagian Syawalnya. Ya, bulan Ramadan buka bagian Ramadannya. Gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu Ustaz. Saya kembalikan ke Ustaz Ridho.